Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sasubekti dengan NIM belakang 10. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita mengetahui tentang sejarah terbentuknya Mushaf Utsmani. Teman-teman tahu nggak? Mushaf Utsmani atau Al-Quran yang kita baca saat ini adalah hasil dari perjuangan para pendahulu kita. Dan proses terbentuknya itu memiliki kesejarahan yang panjang. Nah, saya baru aja review atau membaca buku yang berjudul Konstruksi Sejarah Mushaf Al-Quran Abad Pertama Islam karya Bapak Wildan Imaduddin Muhammad yang diterbitkan oleh Pusat Studi Al-Quran tahun 2024. Inti dalam buku ini adalah membahas secara komprehensif bagaimana dinamika dan polemik dalam perjalanan Mushaf Al-Quran pada masa 3 periode. Ya, yang pertama, upaya awal pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, upaya membentuk Mushaf Utsmani. Dan yang ketiga, upaya penyempurnaan ortografi Mushaf resmi. Nah, yang pertama, pernahkah kita berpikir bahwasanya kapan sih awal-awal Al-Quran itu dikumpulkan? Ya kan? Karena Al-Quran pada zaman Nabi itu berbentuk lisan dan dihafalkan oleh para sahabat gitu. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul kabar hilangnya para penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah. Nah, atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah itu, Zaid menghimpun Al-Quran dari hafalan para sahabat dan dari catatan-catatan yang dipegang oleh sahabat saat itu. Nah, setelah dikumpulkan, Zaid bin Sabit sangat teliti dan satu persatu diverifikasi kebenarannya gitu. Nah, akhirnya terkumpullah Al-Quran dalam satu dokumen. Nah, setelah dipegang Zaid, lalu diwariskan ke Umar. Dan setelah diwariskan ke Umar, mushaf yang tadi sudah dikumpulkan diberikan kepada Hafsah. Yang kedua nih, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke wilayah yang luas seperti Syam, Irak, dan Mesir. Dan perbedaan dalam cara membaca atau qiraat mulai menimbulkan konflik di kalangan umat Islam. Setelah menyelesaikan perbedaan mencolok dalam bacaan Al-Quran di medan jihad, terutama di daerah Armenia dan Azerbaijan, Hudzaifah melaporkan hal ini kepada Utsman untuk menyatukan umat dengan satu mushaf standar. Akhirnya, Utsman memutuskan untuk membuat tim kodifikasi yang terdiri dari 4 sahabat, yaitu Zaid, Abdurrahman bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Haris. Mushaf yang digunakan sebagai referensi yaitu mushaf Hafsah, yang mana mushaf Hafsah ini sudah diverifikasi dan sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar yang tadi yang pertama. Nah, untuk menghindari kekacauan dan perpecahan umat Islam, semua mushaf pribadi yang tidak sesuai dengan standar Mushaf Utsmani itu dimusnahkan. Nah, pada masa ini pula muncul banyak perbedaan dialek, namun yang diprioritaskan adalah dialek Quraisy. Setelah mushaf standar selesai dan sudah disusun, barulah mushaf tersebut disalin ke beberapa salinan. Proses selanjutnya dikirim ke kota-kota besar seperti pusat peradaban Islam seperti Kufah, Basrah, Syam, Mekah, Madinah. Setiap wilayah juga diberi kori untuk menyamaratakan bacaan gitu. Nah, itu dia, teman-teman bisa ulik kembali di buku ini. Dan saya sangat suka bukunya karena sejarah yang dikutip melalui sumber-sumber primer klasik dan modern gitu. Dan yang paling penting, urutan sejarahnya runtun dari awal pasca Nabi wafat sampai Marwan bin Hakam. Nah,
Mungkin itu saja teman-teman. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Selain menambah wawasan, insya Allah akan menambahkan keimanan. Mungkin itu saja sedikit review dari saya tentang buku ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.